Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamasari dengan NIM 2571009, program studi Tadris Matematika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam pecahan untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pengampu Ibu Fevi Rahmadeni MPD. Selamat menyaksikan. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan pada pecahan. Nah, di sini sudah ada soal 2/4 plus 5/8. Nah, langkah pertama kita harus menentukan nilai penyebutnya. Nah, dari soal tersebut ini bisa dilihat bahwa penyebutnya itu adalah 8. Maka kita tulis 8 terlebih dahulu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai penyebutnya, maka kita melakukan perkalian penyilangan. Nah, dimulai dari 2 dikali 8, hasilnya itu adalah 16. Nah, setelah itu 5 dikali 4, hasilnya itu adalah 20. Setelah itu kita tambahkan 16 plus 20 itu sama dengan 36 per ini tetap ya teman-teman, penyebutnya itu adalah 8. Nah, di sini 36/8 itu masih bisa disederhanakan. 18/8 ini bisa disederhanakan ya. Nah, selanjutnya 18/8 ini masih bisa disederhanakan juga teman-teman. Sama-sama dibagi 2, yaitu 9/8. Nah, ini bisa kita lihat bahwa 9/8 ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi nilainya itu adalah ini. Selanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan untuk penjumlahan pecahan campuran. Di sini saya berikan soal 2/3 plus 2 1/5 sama dengan Nah, cara yang pertama itu kita harus merubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Caranya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 plus 2 sama dengan 8, 8/3, plus 2 dikali 5 sama dengan 10, plus 1 sama dengan 11/5. Apabila sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka kita harus menentukan penyebutnya. Nah, dari 3 dan 5 ini bisa kita lihat bahwasannya penyebutnya itu 15, teman-teman. 15. Setelah itu, seperti cara yang awal, kita melakukan perkalian silang, yaitu 8 dikali 5 sama dengan 40. Kemudian 3 kali 11 sama dengan 33. Kemudian ini 40 plus 33 sama dengan 73/15. Nah, 73/15 ini masih bisa disederhanakan, misal dalam bentuk pecahan campuran. Nilainya itu bisa kita 4, ini 15, ini 13. Kenapa bisa hasilnya 4, 13/15? Karena 4 dikali 15 itu adalah nilainya 60. Nah, sedangkan ini nilainya itu adalah 73. Apabila dikurangkan itu sisanya 13. Tidak cukup untuk sampai 15, jadinya 4, 13/15. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan pada pengurangan pecahan. Nah, di sini saya akan menuliskan soalnya, yaitu 8/5 dikurang 7/20. Nah, langkah yang pertama itu kita harus mencari penyebutnya, sama seperti penjumlahan ini tadi ya teman-teman. Nah, ini dari 5 dan 20 ini bisa kita cari bahwa penyebutnya itu
20. Nah, langkah selanjutnya 20 ini 5 dikali berapa agar mendapatkan 20? Tentunya 5 dikali 4. Maka kita tulis dulu di sini adalah 8 dikali 4. 4 ini dihasilkan dari ini ya teman-teman, 5 dikali berapa agar mendapatkan hasil 20. 5 dikali 4. Nah, 4-nya itu kita tulis di sini. Selanjutnya, karena ini sudah sama-sama 20, jadi tidak perlu langsung saja ditulis 7. Kemudian sama dengan 8 dikali 4 sama dengan 32 per 20. Kemudian dikurang, ini 7 diturunkan per 20. Kemudian 32 dikurang 7 itu sama dengan 25 per 20. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Setelah kita menyelesaikan dari pengurangan bentuk pecahan biasa, maka kita akan mencoba pengurangan dalam bentuk pecahan campuran. Nah, di sini saya akan menuliskan soalnya, yaitu 3, 5 per 6 dikurang 1, 4 per 3. Langkah yang pertama yaitu kita harus merubah dari bentuk pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa. Caranya yaitu 3 dikali 6 sama dengan 18. 18 ditambah 5 sama dengan 23 per 6. Selanjutnya ini 1 dikali 3 sama dengan 3, 1 dikali 3 sama dengan 3, plus 4 sama dengan 7 per 3. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita mencari penyebutnya, disamakan. Nah, dari 6 dan 3 ini bisa kita dapatkan bahwa penyebutnya itu adalah 6. Maka kita tulis dulu di sini adalah 6. Nah, langkah selanjutnya itu adalah 6 ini dibagi 6. Sama 6 dibagi 6 hasilnya 1. 1 dikali 23 hasilnya adalah 23. Selanjutnya 6 ini dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. Selanjutnya 23 min 14 itu sama dengan 9. 9 per 6. Nah, 9 per 6 ini masih bisa dikecilkan lagi, yaitu dalam bentuk pecahan campuran. Bisa kita tulis yaitu 1, di sini 6 per 3. Kenapa bisa begitu? Karena 1 dikali 6 itu hasilnya 6. Sedangkan ini adalah 9. 9 dikurang 6 itu sisanya masih 3. Jadi sisanya itu ditulis di atas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menyelesaikan soal pecahan dalam bentuk perkalian. Yang pertama, dalam bentuk perkalian pecahan biasa ya. Saya tuliskan soalnya. Yang pertama yaitu 5 per 15 dikali 3 per 10. Nah, dalam bentuk perkalian ini kita bisa langsung menyederhanakan secara silang, yaitu 5 dan 10 ini sama-sama bisa dibagi 5. Ini nilainya 1 dan ini nilainya 2. Kemudian ini juga bisa sama-sama dibagi 5, yaitu ini sama-sama dibagi 3. Ini nilainya 5, ini nilainya 1. Maka kita tulis 1 per 5 dikali 1 per 2. Setelah itu ini 1 kali 1 1 per 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, ini dia hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan perkalian pada bentuk pecahan campuran. Nah, di sini saya tuliskan soalnya yaitu 2 1 per 4 dikali 3 2 per 2. Langkah yang pertama itu adalah merubah dari bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, yakni 2 dikali 4 sama dengan 8 plus 1 itu adalah 9 per 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 6, 6 plus 2 sama dengan 8 per 2. Nah,
Dari sampai sini kita bisa langsung menyederhanakan, yaitu 8 dengan 4 ini, karena sama-sama bisa dibagi 4. Ini nilainya 1 dan ini nilainya 2. Kemudian kita tulis kembali. Nah, untuk 9 dan 2 ini tidak bisa ya, karena sama-sama tidak bisa dibagi 2. Langsung kita tulis 9 per 1 dikali 2 per 2. Langsung saja kita kali. 9 dikali 2 sama dengan 18, 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian ini bisa ya disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2, jadi nilainya itu adalah 9 per 2. Nah, ini masih bisa disederhanakan terus, yaitu dalam bentuk pecahan campuran, yaitu nilainya menjadi 4, 1 per 2. Jadi ini dia nilainya teman-teman. Setelah kita menyelesaikan dari bentuk pecahan dalam bentuk perkalian, maka kita akan mencoba menyelesaikan bentuk pecahan dalam pembagian. Nah, di sini saya akan menuliskan soalnya, yaitu 4 per 4 dibagi 9 per 16. Nah, dalam bentuk perkalian ini bisa kita langsung tulis, kita salin kembali. Nah, ini 4 per 4. Nah, untuk rumus ketetapan dalam pembagian ini, untuk bagian ini itu kita tulis kembali namun dibalik teman-teman. Dan ini dalam bentuk pembagian ini juga kita rubah menjadi perkalian karena dipindahkan ya teman-teman. Nah, 9 ini kita balik menjadi 16 per 9. Nah, langkah selanjutnya itu kita bisa langsung menyederhanakannya, yaitu ini 4 dan 16 karena sama-sama bisa dibagi 4. Ini nilainya 1 dan ini nilainya 4. Maka kita bisa langsung tulis, yaitu 4 per 1 dikali dengan 4 per 9. Nah, 4 dikali 4 16, 1 dikali 9 sama dengan 9. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan bentuk pecahan campuran, pembagian dalam bentuk pecahan campuran. Saya tulis soalnya, yaitu 1 3 per 2 dibagi 2 2 per 10. Langkah yang pertama itu kita harus merubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, yaitu 1 dikali 2, 2 plus 3, yaitu 5 per 2. Kemudian dibagi 2 dikali 10, 20, 20 plus 2, 22 per 10. Nah, kemudian kita rubah dulu teman-teman. Untuk yang pertama ini bisa kita langsung tulis 5 per 2. Nah, untuk pembagian itu kita rubah dulu karena kita pindahkan yang ininya. Kita rubah menjadi perkalian. Untuk ini 22 per 10 kita rubah dibalik menjadi 10 per 22. Nah, bisa kita lihat nih teman-teman. Bisa kita lihat bahwa 10 dan 2 ini sama-sama bisa dibagi menjadi 2. Ini nilainya 1 dan ini nilainya 5. Untuk 5 dan 22 ini tidak bisa dibagi, sama-sama dibagi 5 tidak bisa. Sama-sama dibagi 2 juga tidak bisa, jadi tidak perlu. Kita langsung tulis 5 per 1 dikali 5 per 22. Setelah itu 5 dikali 5 25 per 1 dikali 22 itu 22. Nah, dari nilai 25 dan 25 per 22 ini masih bisa disederhanakan dalam bentuk pecahan campuran. Nilainya yaitu 1. Ininya 22 ya pasti. Nah, untuk ininya itu adalah nilainya 3. Nah, ini dia hasil yang kita dapatkan teman-teman. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi bagaimana cara menyelesaikan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian dalam bentuk pecahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.